Halo semua, kali ini saya kedatangan bintang tamu, seorang teman sama penulis. Kalau kemarin Anda menonton video yang sisi gelap penulis, ayo tebak sisi gelap Boy Chandra yang mana? Ya, Boy Chandra adalah penulis novel asal Sumatera Barat. Kita sekarang lagi di Sumatera Barat. Saya lagi pulang kampung gara-gara dia juga dikomporin. Orang-orang kampung. Dan sekarang kita mau bikin tantangan. Adalah tantangannya dan tebak-tebakan. Nanti yang kalah kita bakal berikan hukuman. Sekaligus nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang novel baru. Boy Chandra juga sedang menerbitkan novel baru. Saya juga baru pertama kali menerbitkan novel romance. Jadi langsung diundang nih Boy Chandra. Hai. Di ronde pertama ini kita akan menebak. Jadi Mas moderator sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Misalnya, apa makanan favoritmu? Nah, saya akan menebak makanan favoritnya Boy Chandra. Sementara Boy Chandra akan menebak makanan favorit saya. Tapi pertanyaannya aneh-aneh nih, udah disiapin sama dia. Nanti yang kalah hukumannya adalah mengikat rambut. Maksudnya? Jadi kalau gua kalah, gue ikutin rambut Boy Chandra. Iya. Kita sesama gondrong nih. Partai Gondrong Indonesia. Tapi nggak ada Boy ikat rambut ya? Nggak ada, ya udah ini. Pokoknya kan ada satu. Ya udah ntar kita cari karet aja, karet gelang yang buat bungkus sayur. Siap. Oke, siap. Pertanyaan pertama, silakan menebak lawannya punya berapa mantan. Siapa dulu yang nebak? Gua. Boy Chandra kayak punya. Jujur ya jawabnya. Jujur. Boy Chandra punya 14 mantan. Ya. Benar nggak? Nggak ingat, Pak. Nggak ingat saya serius nggak ingat. Tapi kayaknya lebih 5 lah ya. Oh, lebih 5. Tapi kurang dari 10. Nggak ingat. Nggak ingat saya. Saya sudah melupakan mereka semua karena mereka semua tidak penting lagi dalam hidup saya. Iya, tapi jadi novel semua. Iya, pentingnya untuk jadi novel aja. Tapi 14 berarti salah. Kayaknya nggak jauh-jauh dari situ lah. Cuman nggak ingat saya. Kadang-kadang saya ngakuin mereka mantan aja soalnya. Oh, menurut mereka enggak. Menurut mereka enggak, makanya nggak ingat kan, takut salah gitu. Tapi perasaan banyak. Perasaan saya sendiri. Jadi kalau dia nulis novel sekarang namanya Boy Chandra, harusnya diganti jadi Pak Boy Chandra. Jadi ya, Pak Boy Chandra. Pak Boy Chandra. Bang Boy menebak mantan Bang. 7 atau 8? 7 lah kayaknya. 8 lah kayaknya. 7 atau 8? 8. 8. Meleset dikit. 7. Meleset dikit. Tapi jawaban pertama dong yang dipakai dong. 8. Enggak, 7 dan 8 itu meleset dua-duanya, tapi dikit lagi. 9 berarti. Tapi jawaban pertama dong, gimana dong? Ya, 8. Ya, enggak 8. 9. Nah, kan. Ah. Dekati lah ya. Ganti ya. Anda juga. Tapi bentar, Anda ingat semua mantan Anda. Enggak apa-apa kan. Tapi dia sudah melupakan Anda. Kenapa Anda masih mengingat? Enggak jaminan sih dia melupakan. Enggak mungkin ya, Nggak terkenal mungkin. dilupakan ya. Mungkin ketika pasti penulis tuh pernah mengalami gini. Ketika Anda belum seperti sekarang terus dicampakkan, sekarang pasti dia justru mengingat Anda nggak sih? Alhamdulillah dicampakkan gitu. Anggukannya itu sangat yakin. Dulu kamu mencampakkan saya kan, sekarang iya. Boy Chandra. Enggak. Saya dengan mantan itu hubungannya nggak baik-baik aja sih. Nggak, maksudnya saya tuh nggak punya hubungan yang dekat sama mantan, nggak suka. Setelah ini. Ya udah biasa aja gitu, nggak dendam, nggak baik juga. Mantap. Kayak gitu mantap. Ya, saya harus. juga nggak ada sih. Ada sih paling, tapi saya juga udah lupa, nggak masuk ke dalam daftar tadi. Berarti kalau tebakan dia, maksudnya kalau penilaian lu adalah yang mendekati, berarti dia yang menang. Iya.
Ya udah berarti dia yang menang 1-0. Ya, menang. Ya udah 1-0 ya. Oke. Yang kedua, kira-kira pernah nggak ditaksir sama pembaca? Saya takut GR, Pak. Saya takut GR, Pak. Pernah nggak? Enggak lah ya. Enggak ya. Tapi yang maksudnya yang terang-terangan gitu nggak? Ini Bang Boy nebak banyak. Enggak. Maksudnya gua nebak dia. Oh, salah nih. Dia gua udah jawab. Dia udah jawab. Udah jawab. Ya udah jawabannya nggak pernah berarti. Lalu tebak gua sekarang. Menang bay ya. Pernah. Pernah. Pernah karena Bapak pernah menginstastorykan. Pernah. Jadi Waktu saya sebelum tahu. kenal calon istri tuh pernah. Setelah menikah juga pernah lah ya. Iya pernah, maksudnya gua pernah ceritain dulu bahwa ada dulu orang terang-terangan. Ya itu pernah. Bedanya taksir dengan ngefans? Kalau ngefans Karena susah ngebedanya, Dik. Karena kadang-kadang orang nge-DM gitu ya, suka yuk mau jadi suami aku nggak gitu. Aku nggak nganggap itu serius. nah soalnya. ya itu bercanda gitu. Cuma yang dia konsisten terus lama-lama dia, ya lu ngerti lah kalau ada orang mencoba itu ke lu tuh, lu ngerti gak sih? Ya tapi kalau nggak Bapak tanggapin juga nggak Enggak ini, Pak. enggak. Memang Terjebak pakar. Anda kan? Dia memang pakar novel romance. Jadi semua rumus dunia asmara ini dia sudah hafal. Sama-sama dapat Dia poin. menang dong. Iya, sama-sama. Satu sama. Oke. Satu Satu sama. sama. Next. Yuri satu sama ya. Yap. Kalau tadi ditaksir pembaca, sekarang kira-kira lawannya pernah nggak naksir sama pembaca? Gue udah tebak pasti ada pertanyaan kayak gini kalau kayak siapa dulu yang dia nebak gua. Iya. Pernah. Kalau next jawab Bang Boy. Gua nggak pernah naksir pembaca. Oh, Dia juga nggak pernah. Ya, nggak pernah. Nggak pernah. Karena gini, aku tuh membatasi diri antara berkarya sama kehidupan nyata gitu. Kalau gue sih sebelum kenal sama istrinya sekarang mengarah-arah ke sana ada, tapi gue realistis akhirnya. Iya. Kayaknya enggak deh, maksudnya tahu dia di mana, saya di mana, dan pengennya tuh ya udah ketemu natural gitu ya sih, ketemu organik gitu. Bang Boy salah. Nggak. Ya betul ya betul. Ya. Tebakan saya betul, berarti 2 Tebakan Bang Boy salah. salah dia. Salah. 2-1. Silakan saling menebak kira-kira lawannya ketemu istrinya gimana dan di mana. Oh, saya udah tahu. Gimana dan di mana atau salah satu aja? Dua ya. Saya udah tahu dia soalnya. Sering di post. Ketemunya di Gunung Papandayan. Tahu lagi detail gunung. Curang banget nih lu bikin Bapak soal curhat, sama Bapak dia. curhat itu enggak tahu, enggak. Karena Bapak sering ngepost itu jadi semua orang juga tahu kayaknya. Jadi emang ketemu itu di Gunung Papandayan tuh dulu waktu kita bikin program Pustaka Kaki Gunung. Akhirnya bikin sesuatu yang gue suka sambil kita bikin volunteer, yaitu bikin pustaka dan nyumbangin buku. Nah, ketemulah istri waktu itu calon volunteer. Bukan calon volunteer lagi. Udah jadi volunteer di sana. Kalau Boy Chandra, tebakan saya, dia ketemunya di Universitas Negeri Padang. Ya detail dong, yang detail. Ya iyalah di Universitas Negeri Padang. Ya di kampus. Orang satu kampus ya. Di kampus pasti ketemunya. Pasti di kampus. Dia kan ya, di senior. kampus itu. Orang saya itu kan satu kuliah nih, satu kampus ya iyalah di kampus ketemunya. Enggak, tapi kan ya kalau akan sedetail Gunung Papandayan nggak bisa, tapi pasti di Universitas Negeri Padang. Saya menang berarti. Satu gunung, satu kampus. Nah, Ya. Satu gunungnya Pemandayan, satu kampusnya UNT. Enggak, saya tuh ketemunya di kampus, Hah? tapi di organisasi. ya berarti di kampus. Di organisasinya Pak, di UKM-nya. Beda, kampus sama UKM itu Berarti beda. di kampus. Lebih tinggi tingkatan UKM daripada Ya udah kampus. setengah berarti poin gua. Berarti 2,5 1,5. Iya, saya lebih betul. Soalnya Enggak, dia betul berarti 2,5 sama 2. 2, oke. Bisa gitu setengah. Selanjutnya, menu nasi padang yang paling disuka. Sama dia. Iya. Saya nggak tahu dia makan di mana soalnya ya. Yuk. Saya nggak tahu nasi padang di sini juga nggak tahu saya. Pak. Apa? Tebak makanan nasi Padang. Anda kan orang Padang. Kalau kata Pras Teguh kan kita
Iya, Minangkan iya. Indonesia. Nasi Padang paling enak di Padang ya. Bukan restorannya, menunya, Oh, lauknya. Oh, lauknya. Heeh. oh lauknya. Apa? Rendang lah. Bapak rendang lah. Salah. Salah. Kalau dia ikan bakar. Salah. Salah juga. Saya nggak suka ikan bakar satupun. Berarti mancing ke laut ngapain? Ya nggak pernah dibakar. Nggak pernah dimakan. Dimakan tapi Dimakan. nggak dibakar. Boy Chandra ini suka mancing laut ya? Mancing suka ikan, mancing ikan mancing di ikan. laut. Sekali lempar langsung dapat ikan ya. Dapat ikan. Memang dia punya banyak peliharaan ikan di laut dia ini. Iya. Saya menu kesukaan saya itu talue tiak dadar. Telur dadar ya. Iya talue dadar, talue tiak dadar. Kan talue tiak dadar itu kan Kan nggak ketahuan. yang Pak. kambang-kambang tuh mah, Enggak. yang kadang-kadang tuh mah. Iya, Kok yang pakai subtitle? Ya udah lu masukin aja. Kalau saya itu lele goreng. Tanya Hmm. tuh sama teman saya. Ya, Asli nih. ya Om. Ya, lele goreng. Berarti Tapi 0-0 ya. berarti Oh. 2,5 Oke. 2. Yeah. Udah habis. Saya menang. Wah, kalah Saya saya menang. setengah. Ya. Ikat. Kamu boleh mengikat rambut Pak. Ikatin nih. Iya. Malu. Ada depan dong. Harusnya gua. Nggak bisa lah, depan ngikatnya. Berdiri dong. Ya udah Nggak terserah bisa. gimana. Belakang dong, belakang. Tapi saya jago loh ngikat rambut ini. Ya Pak. udah. Jago loh Pak. Saya tuh disukai sama istri saya karena saya suka ngikatin rambut anak kecil dulu. di Oh gitu. kampus. Iya. Mari kita lihat hasilnya ya. Nanti post before after diiketin Boy Chandra. Oke, sip. Oke. Sip ya. Sip ya. Boy Gini Chandra ya. Salon. Boy Chandra Salon ya. Kalau misalnya berhenti pensiun jadi penulis Bisa bikin buka salon. Bisa. Oke. Oke. Oke, berarti segmen kedua kita Makan nasi padang. sambil makan ya. Iya. Oke, yuk. Oke, di Oke. Oke, kalian enggak yang pade lo kok? Nggak enak kan lah do di. Oke. Oke. Pras Teguh. Ang makan ndak ajak-ajak kami do Pras Teguh. Makan seorang sih. Makan dapras. Makan tuh aja-aja orang. Nah, celiak kami Ya. kok. Kami ajak orang makan. Oke. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kau silakan sedih kalau mau ditanya. Ya. Masih sama konsepnya ya. Kita masih menebak. Berarti sekarang gue duluan. Boleh. Oke. Lawannya investasi di instrumen mana aja? Dia. Sebutnya. Gua tebak. Boy Chandra investasi, gue tahu. Saham, cryptocurrency, sama tanah. Udah 3 itu. Bapak nanti kena pajak Pak. Takut kena Tapi pajak. saya bayar pajak rajin Pak. Kita penulis Setiap rajin. tahun. Walaupun Tadi- buku kita dibajak, tapi kita tetap harus bayar pajak. tuh. Pasen pejabat. Jadi mohon ya, jangan ketika penulis ini bayar pajak kita dikejar-kejar, tapi Ya, ketika iya. buku kita dibajak, Mm-mm. kitanya dilupakan. Boy. JS saham, reksadana, kripto, emas, properti. Nggak ada properti, gue di bisnis. Tapi berarti lebih banyak gue yang nebak betul dong. Ya, Berarti yang menang gue dong. dia menang. Ini hukuman ronde kedua nih nyebur ke sawah. Serius Pak. Gue lebih berisiko bisnisnya. 1-0. Ale sedek. Ambil makan Bang. Ambil lama ada habis no aja dong. Lame-lame makan. Tahunnya nyawa lepas. Silakan menebak kebiasaan buruk atau kurang baik kalau lagi sendiri. Gue nebak dia ya. Ya. Nangis. Enggak lah. Enggak. Masa sendiri nggak nangis? Enggak, jarang. Nangis tapi itu bukan kebiasaan buruk sih. Karena nangis itu baik Pak. Enggak benar. Ya kan? Kalau kita nggak pernah nangis, ya berarti kita nggak pernah nangis. Kirain bakal jadi buat. Menangislah saat Anda ingin menangis.
Dan menangis adalah salah satu tanda bahwa Anda orang yang berani. Ya, dan Karena salah satu tanda bahwa Anda orang miskin. Saya pernah nangis karena miskin, Pak. Jadi saya tahu, Pak. Iya kan? Ini udah pedas. Muncul lagi. Kebiasaan buruk apa ya? Bapak kalau kebiasaan buruk Bapak tuh lupa ngerjain naskah. Enggak, kalau lagi sendiri deh. Ya kalau lagi sendiri lah. Saya mau nulis nih kan, sendiri kan. Pasti kebanyakan main media sosial. Gak jadi kerja. Enggak. Berarti nggak ada yang benar. Nggak bener. Harus gue kasih tahu ya. Gue kebiasaan buruk gue sendiri itu aduh anjir jorok banget ini, Pak. Gue suka korek kuping, Win. Itu buruk gak sih? Tapi itu udah lah. Tapi itu dulu, Pak. Maksudnya gue tuh bisa sepak itu buat sendiri gitu, misalnya sebulan habis. Tapi sekarang udah nggak lagi. Kalau saya itu kebiasaan buruknya itu suka lupa waktu kalau main media sosial. itu buruk karena itu jadi tidak produktif kan. Nonton TikTok, terus balik lagi ke Twitter, balik lagi ke Instagram gitu. Makan kok seru kaki diangkat. Iya. Tapi sih. ya itu sisi gelap penulis, nah. Sok-sok lagi nulis tapi kira scrolling medsos. Nah, padahal nggak nulis. Padahal nggak nulis, sok-sok ngaku ke pembaca, kita lagi nulis. Biasanya nulis bab 8 di media sosial, selesai bab 8. Padahal itu baru satu paragraf. itu sebenarnya untuk mensugesti diri agar menyelesaikan, Pak. Gua nggak gitu ya. Karena sudah melempar wacana, jadi harus tanggung jawab gitu. Gua nggak gitu sih, tapi ide ini bisa gue coba. Berapa jumlah karya novel yang sudah terbit? Waduh, Boy Chandra karyanya banyak banget. Aduh, saya lupa, Pak. Waduh, Boy Chandra novelnya udah 26 kali? Nggak, Lebih? nggak sampai. Belum sampai. 21? 22. Ah, 22. Ya, jawaban pertama gue 26. Ya sekarang 13. Alah. 14. Kan yang terbaru ini. Oh, iya. Tapi berarti lebih dekat dia. Berarti Iya. dia menang. Ya. Sama. Sama. 22 karya kan? Ya. Nulis dari tahun 2013. Nerbitin karya pertama. Terbitnya ya Oktober 2013. Berarti oh ya. Kalau saya tuh karya pertama September 2013 sama. September 2013 juga. Sama. Tapi baru karya ke-14. Ya. Berarti saya lebih Produktif ya. alias saya lebih banyak nganggurnya. Bapak kan kerja kantoran. Ya kan sekarang saya udah jadi penulis penuh waktu gara-gara dia nih. Full time ya. Ada 2 penulis yang secara langsung mengompor-ngomporin gua untuk jadi full time writer, dan 1 penulis yang secara nggak langsung. Kalau secara langsung itu nih dia nih pertama nih manas-manasin. Kan Boy Bapak yang Chandra. nanya. Yang kedua itu Darwis Teller iye mabok agak. Kalau Abang kita yang Abang paling kita. berani, tampan dan berani. terus yang secara nggak langsung itu Bang Radit. 3 dong berarti. Iya masih 2. Ya. 2 Saya yang menang dong. Ya. Oke. 21. Pernah berantem atau dibina sama pacar nggak gara-gara jadi penulis? Jazz enggak. Justru gue pernah dihina. Boy Chandra pernah. Nah. Bukan gue benar. Pasti pernah karena dari tulisannya terasa. Waduh. Terasa ya. Dendam Terasa. gitu ya. Dendam. Dulu kamu mencampakkanku, Hayati. Sekarang kemanapun kamu pergi, di Netflix ada filmku. Saya pernah dibilang gini, Pak, kamu ngapain sih mau jadi penulis itu nggak ada masa depannya gitu, mending cari kerja yang pasti-pasti aja gitu. Dan sekarang hidup saya lebih pasti daripada hidup Anda. Maaf bercanda. Takut nggak ada yang pasti, Pak. Nggak ada yang Takut kabur saya, Pak, takut kabur. Nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti. Tapi ya saya juga ada mengalami yang kayak gitu Ya. itulah. Kayaknya ketika seseorang memutuskan memilih jalan hidup yang paling dia pengen, Berbeda.
yang berbeda daripada kebanyakan. Mm-mm. Itu orang-orang terdekat Meragukan kadang. mulai meragukan, terus memperlihatkan sikap-sikap antipati kayak gitu, Mm-mm. yang menurut dia mungkin mendukung kita, padahal enggak. Nah, ya di saat itulah, di saat gue tahu itulah bahwa ternyata segitunya di belakang, Ya. ya udah. Tapi Bisa. saya tuh suka film Tenggelam Kapal Panderwick itu karena saya ngerasa loh. Sama, Maksudnya, bagian itu kan dia nulis tuh ya. Sama, Saya Sama, ngerasa, Pak. Jadi setiap nonton film itu saya langsung merinding gitu ya. Langsung ngerasa, Zainuddin. ini saya ngerti nih apa yang dia rasakan gitu. Iya. Pak. Saya nonton itu bareng orangnya, Pak. Wah, saya ikut main, Pak. Kalau Anda nggak percaya. Pas adegan dialog si Zainuddin itu, saya kayak sengaja gitu, tapi Iya. tapi emang iya sih. Ya. Ini nggak hanya di penulis. Ketika lu jalanin bisnis, ketika lu pengen memilih karir yang agak beda, pokoknya agak beda lah. Tapi saya termasuk orang yang senang diragukan orang, Pak. Jadi kalau ada orang yang ngeraguin saya justru senang. Karena Karena saya tahu keraguan dia akan patah dengan sendirinya. pernah nggak sih lu sampai titik gini, akhirnya nggak peduli, Nggak peduli maksudnya. nggak lagi mempedulikan urusan yang kayak gitu-gitu. Oh, saya tuh pernah gini. Saya tuh berprinsip ketika saya punya impian dan ada orang yang nggak ngedukung saya. Ini ke yang pacar tadi ya? Ya, ke siapapun sebenarnya. Mau pacar, mau teman, mau sahabat gitu, atau orang dekat gitu ya. Ketika dia nggak ngedukung impian saya, dia nggak jadi bagian dari diri saya lagi. Ya. Jadi ya benar. Ya kan? Dia nggak ngedukung impian saya, ya udah. Berarti saya tetap akan jalan tanpa dia gitu. Ganti. Kalau ada teman atau pacar lu atau siapa yang tidak suka dengan sesuatu yang lu lakukan, entah itu karya atau usaha, bisnis, bukan karya lu yang harus diganti, Ya, temannya. tapi temannya yang diganti. Ya, betul. Benar. Saya Sepakat. keluar dari lingkaran toksik yang merasa ingin mereka selalu di atas saya. Ya, iya. Itu bahaya banget. Itu bahaya. Mereka merasa mereka yang lebih pintar, lebih jago, lebih segalanya. Dan Tapi nggak mau mengakui kelebihan orang lain. nggak gitu. mau. Gitu. Parah tuh. Maunya nggak ngata-ngatain. Iya. Nah, Dan matah-matahin. ketika keluar dari lingkaran itu, akan datang deh pengganti orang-orang baru yang jauh lebih keren, jauh lebih berkualitas Dan suportif. sportif. Dalam banget ngomongnya. Bagus. Ini serius ya, serius tadi ya. Nggak apa-apa. Oke. Dua sama ya. Lagi terakhir. Ini poin kelima. Apa, Pak? Kenapa? Abis serius kenapa? Yes enggak sih kayak. Udah Boy Chandra. Boy Chandra kayaknya pernah nggak? Enggak lah, Pak. Enggak. Oh, tunggu, Bab kelahiran 89. Ya, iya. Tapi udah Boy angkatan barat kuliah. Jadi ceritanya tuh 2008 tuh saya ikut kan senam PTN. Oh, berarti ke-skip setahun. Nggak ke-skip sebenarnya. Saya lulusnya mandiri. Tahun depannya saya ikut lagi karena saya penasaran kok saya bisa nggak lulus gitu. Dan lulus gitu. Oh, berarti ada gap year bukan tinggal kelas ya. Nggak tinggal kelas, jadi ada tamasyanya 1 tahun. Tamasya ya. Di kampus. Gue juga nggak ada sih. Berarti nggak pernah. Berarti dia yang menang dong. Ya. Nggak, tadi kan udah 2 sama 3-2, berarti dia menang. Iya nggak sih? Kalah. Oke. Nah, gue lu, Buang hukuman sampah gue dulu lu ya. baru hukuman. Oke, karena segmen 2 yang menang adalah nomor kalah Nasi padang. adalah menghina-hina karyanya sendiri. Dia suka menghina karya dia sendiri. Baiklah, saya akan hina karya saya Ini sendiri. enggak ambil dulu dong karya Bapak. Ya, nanti muncul di sini. Iya. Aduh, apaan sih itu novel Kami Bukan Sarjana Kertas? Judulnya panjang banget, sepanjang tali kapal, nggak jelas banget. Covernya juga jelek banget tuh, cuma gambar orang stickman kayak Tapi gitu doang. serius Pak, awalnya saya ngeliat itu jelek covernya Pak sebelum dicetak. Sebelum dicetak. Sebelum dicetak serius. Setelah dicetak tambah Bagus jelek. ternyata. Bagus. Kirain tambah jelek. Bagus.
Itu yang desain anak dia memang bekerja di industri desain grafis di bidang games kayaknya dia. Iya ya. Jadi emang ya gitulah orang kalau desain tuh kan ada psikologinya, ada apanya. Iya. Pas kita lihat di situ, biasa aja. Pas Sudah cetak bagus ternyata. Jadi Warnanya hidup gitu. Sorry ya Mas ya. kalau ada yang mau pesan jasa desain ke Masnya Nanti ada. kita kerja sama Mas ya. Orang Padang ya dia. Oh iya. Orang Padang. Oke, Orang saya Padang. senang kerja sama dengan orang Padang. Kita udah makan nasi Padang. Udah kenyang. Bang Boy mungkin mau menghina dirinya sendiri. Saya tuh sebenarnya nggak ngehina karya sendiri. Karya saya tuh udah sering dihina sih sama orang. Oh gitu ya. Sama orang Udah pernah apa? dihina sih sebenarnya. Sama orang kayak apa? Jadi ada satu cerita lucu nih ya, lucu. Lucu kalau nggak Karya- ketawa ya. Bagi saya itu lucu. Ah. Jadi dulu 2013 ada buku pertama saya terbit, terus ada yang nge-review tapi itu isinya hinaan semua. Yang bagus itu cuma sampulnya doang. Kata jadi dia. ya, jadi kayaknya nggak usah lah nulis-nulis karena cuma nambah-nambahin apa gitu ya. Terus ya udah saya sedih tuh karena Respon lu waktu itu apa? Ke dia secara langsung nggak ada? nggak ada karena saya nggak mau nanggepin. Tapi jalan hidup ternyata Pak membawa saya ketemu dia beberapa tahun setelah itu. Di mana Dan ketemunya? Di Padang, di seminar? Adalah di satu kota, nggak usah saya sebutin. Tapi di kota jauh gitu ya. Dan teman saya itu temanan sama dia. Dia kerja di satu sekolah gitu. Dan murid-muridnya membaca buku-buku saya, mengidolakan saya gitu ya. Dan di hari saat itu dia minta maaf ke saya kan. Sebenarnya saya tuh nggak dendam ya, tapi sakit aja waktu itu kan. Karena saya baru gitu ya Pak, langsung dipatahin gitu ya, dan nggak ada satu poin pun yang bagus kecuali sampulnya. Artinya kan nggak ada yang bagus sama sekali gitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu baik sekali. Lebih pedas mana daripada kritikannya daripada nasi Padang? Oh lebih pedas itu lah Pak. Bayangin Bapak baru nerbitin buku pertama gitu ya. Itu buku pertama. Dan semangatnya terus dibilang ya lebih kurang sampah gitu-gitulah ya. Bayangkan kalau sewaktu itu Boy Chandra memutuskan memakan kritikan, bukan kritikan sih, itu hinaan. Iya. Itu bulat-bulat, maka nggak akan ada novel kedua sampai ke 20. Iya. Karena dia memutuskan untuk go on, dia terus berkarya, makanya sekarang karyanya ada 22 judul. Tapi kan emang banyak orang Indonesia, anak muda Indonesia akhirnya mematikan potensi dia hanya karena mendengar omongan-omongan kayak gitu. Yes. Ya kan? Jadi hakim buat Ya. diri sendiri. Padahal sebenarnya dia tuh berbakat dan baru memulai gitu. Karya pertama kan nggak mungkin langsung sempurna lah gitu. Pasti jelek. Dan dihina itu dia langsung patah. Ah. Langsung patah dan akhirnya ya nggak jadi. Iya sih. Gue kalau misalnya ngisi kelas menulis gitu, sering nanya kayak gini, Kak, takut karya aku dibilang jelek. Gini, karya pertama kamu takut dibilang jelek? Ya, kalau pasti jelek. Kalau bagus justru aneh kan? Pasti jelek karya pertama. Iya. Tanya JSKRM, Boy Chandra, siapa lagi tanya penulis-penulis besar, pasti jelek. Nah, yang membuat karya itu akhirnya beneran bagus adalah ketika dia terus mencoba memperbaiki, bikin karya yang baru lagi. Karena karya yang terbaik adalah karya yang selanjutnya. Ya. Nah. Dan setiap karya itu sebenarnya selalu ada sisi jeleknya kalau kita pengen cari. Nggak ada yang sempurna gitu. Jadi ya apa-apa. Kalau satu orang bilang jelek ya mungkin orang yang lain bilang Lebih jelek lagi. Oke. Apa lagi itu, Sadik? Membuat judul novel dari 3 emoji. Emojinya sedikit kasih. Oke. Sini kasih lihat dulu, ngintip. Ini yang pertama ya. Yang pertama. Gua kalau bikin judul tuh nggak pernah di awal, nggak pernah mikir, ntar keluar sendiri. Ya udah, sini. Judul novel yang pertama dari 3 emoji ini. Ini 3 emoji. Oke. Tunggu, taruh sini deh, taruh sini aja. Oh iya ya. Itu emojinya kaki, Daun. ranting, daun dan Pelangi. Mau mikir dulu. gimana? Mikir dulu. Gua Saya langsung Pak. Biar oke. Saya langsung Pak. Saya langsung nih ya. Langsung nih ya. Ready nih. Langsung nih. Dah, dia dulu Langsung. ya. Kaki yang jatuh tak pernah membenci pelangi. Maaf Bang. Tiga ada daunnya. Enggak, dia Sadik, dia
Dia mau nyentil Bang Darwis tadi ya. Enggak bercanda. Takut saya dimarahin. Tapi nggak ada Iya daun kan? apa ya? Hah? Daun kan ada. Daun kan jatuh, Pak. Oh, jatuh itu maksudnya daunnya. Iya. Itu kan daun jatuh, Pak. Ya, maksudnya Tapi yang jatuh kaki. Karena kalau daun yang jatuh, saya ngambil judul novel yang udah ada, Pak. Oke. Dan laku banget itu, Pak. oke. Itu mau di-skip atau mau diganti yang lebih oke? Oh, boleh yang lebih oke. Ini serius ya. Oke. Bapak dulu, saya mikir dulu. Saya melangkah sepoi ke ujung pelangi. Di bawah daun kutemukan pelangi di matamu. Kakinya belum ada. Di bawah. Ya, kan di bawah kaki. Oh gitu. Di bawah daun. Kutemukan. Bapak tadi juga nggak nyebut daunnya, Pak. Sepoi angin. Oh ya boleh. Boleh kan? Daun daun menciptakan ada- angin. Ya, ya. iya. Dan nah, ini yang milih yang judul yang lebih oke bukan kita, tapi Ya. kamu. Ya, silakan dipilih judul yang sesuai dengan. Tapi kalau mau ambil judul-judul itu jadi karya kamu juga. Ya, boleh, silakan. boleh, Pak. Yang Selanjutnya. waduh. Jagung kopi. Jagung selancar. kopi kakek-kakek Oke. lagi selancar. Kakek-kakek lagi selancar. Aduh. Wah, itu sulit ya. Bapak dulu. Tadi saya yang duluan. Oh, ya tadi saya yang duluan jawab. Enggak, jawaban Anda bercanda yang. Coba lihat lagi sedikit. Jagung kopi. Kakek-kakek berselancar. Kakek-kakek. Itu kakek-kakek nggak sih? Enggak. Oh bukan. Anak muda. Kayak kakek-kakek. Ya. Rambutnya bule. Oh rambutnya bule. Oke, saya sudah. Sudah saya. Apaan judulnya? Kebun jagung, kopi dan berselancar sampai tua. Boleh dong. Boleh dong. Net. Oke. Memanen ombak kenangan. Oh. Jadi jagung dipanen Nah, ke ombak, ya. ada selancar, Ya. kopi. Kalau orang ngopi Kopi kan kenangan. kopi kenangan. Iklan dong, Pak. Iklan Nggak, dong, Pak. kopi kenangan, gelasnya belum ada merek. Ini masih air putih ini isinya. Oke. Terakhir, Terakhir. Matahari, tikus, bunga matahari. masker. Bunga matahari, tikus. Itu Wah, masker atau apa? celana dalam lu. Itu celana dalam. Kolor hijau. Bentar, itu celana dalam apa masker? Oh, celana dalam. Bunga matahari, tikus, celana dalam. Ya. Oke. 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 Bunga matahari, tikus, celana dalam. Bunga matahari, tikus, celana dalam. Coba dulu. Saya dulu. Saya udah tahu. Ya udah silakan. Bentar, otak saya agak bersama matahari mencuri kamu. Sensor itu. Itu sastra lagi, Pak. Anjir, bersama matahari, men. Ya, mencuri. Tikus kan mencuri. Oh, mencuri, kirain menyusuri. Mencuri dong, Pak. Bersama matahari. Mencuri kamu. Waduh, Aduh. itu harus dibuang tuh. Gue udah ada tadi, lupa ya. Ada. Sebusuk tikus, seterang matahari. Terus kolornya di mana? Gambar sampulnya. Jadi yang di dalam yang warna hijau tadi, dia seterang matahari, tapi sebusuk tikus. Jadi sampulnya, terus gambar itu hijau, seterang matahari, sebusuk tikus.
Isinya itu. Nah, oke teman-teman. Bagi yang terinspirasi dengan judul-judul tadi, silakan dipakai untuk judul cerpen dan judul Ditulis novel. di kolom komentar. Nah, itu dia. Kita bikin giveaway. Ada boleh tolong Om. Jadi saya mau giveaway 2 novel Boy Chandra dan Boy Yeah. Chandra mau giveaway 2 novel saya. Kami bukan sarjana kertas. Rindu yang baik untuk kisah yang pelik ini ada terbitan sequel barunya, tapi Yeah. karena belum sampai ke tangan penulisnya, belum bisa di giveaway. Yeah. Ini juga begitu. Sequel keempatnya belum ada, jadi kita kasih yang lama aja dulu. Caranya adalah teman-teman tulis judul cerpen atau novel berdasarkan salah satu emoji yang tadi. Iya. Nanti akan kita pilih 2 orang pemenang. Masing-masing dapat 1 karya Boy, 1 karya saya yang bertanda tangan. Kita tanda tangan langsung. Berarti 4 orang ya? 2 orang. Jadi Hah? langsung Dua aja orang. 2 orang. Oh ya, oke. Jadi dia dapat punya Boy Langsung Chandra. 2 buku per orang. Nah, 2 buku per orang. Nah, oke, silakan Boy Chandra. Oke, kita ditandatangani. tanda tangan dulu. Boy Chandra buka buku kayak gitu, Rika. Masih buka buku. Siu. Gitu. Nanya password. Oke, kita siap memilih pemenang. Nanti 1 pemenang akan saya yang pilih, 1 Boy Chandra, 2 novel ini. Udah Boy, Ya, buku yang ini Sequelnya. sequelnya mau terbit. Judulnya apa? udah terbit. Udah terbit baru selesai pre-order ya. Pre-order. Berarti ketika video ini tayang mestinya udah ada di Gramedia. Pertengahan November, Pak. Pertengahan November. Judulnya Kisah yang pilih untuk kita yang ragu. Jadi ini lanjutan buku ini tapi bisa dibaca sebagai buku sendiri. nah, itu kemungkinan masuk ke Gramedia seluruh Indonesia pertengahan November. Ya, iya. Kalau yang kami bukan sarjana kertas itu Yang pink. yang kami bukan fakir asmara Itu udah edar ya? itu edarnya minggu depan. Minggu depan. Minggu depan itu berarti minggu ke-3 ke-4 Oktober. Berarti udah edar ketika tayang pastilah ya. Kalau ini tayang besok kan belum dong berarti. Tapi kalau tayangnya minggu depan berarti Udah bisa, Pak. Bisa, Jadi bisa. mereka dari rumah ke Gramet nyampainya pas udah ini. Ya. Nah, buat kamu yang udah lama nggak ke Gramedia, nggak ke toko buku karena sekarang pandemi sudah membaik, silahkan pinang karya-karya kami. Jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan. Oke? Dan beli buku asli. Buku asli ya. Jangan buku bajakan. Nulisnya capek lu sampai di. Sampai kurus ya, Pak. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen. Apa tadi? Bye YouTubers tuh. Baik. Coba dah Boy. Jangan lupa. Jangan lupa ikutin kanal YouTube-nya JSK Iren karena dia lagi rajin-rajin banget. Bantu teman saya untuk berkembang di YouTube. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga sebelum 2021 berakhir, subscribersnya sampai 25.000 orang. Terima kasih. Kasih. Saju ada